sini saya ingin memulai pertemuan kedua dengan topik yang pertama pengertian teori, yang kedua tujuan teori, yang ketiga manfaat teori, dan yang terakhir kriteria yang bagus dalam teori. Yang pertama adalah pengertian teori. Teori adalah penemuan yang didukung oleh data dan argumentasi. Yang kedua, teori hierarki kebutuhan manusia, yaitu yang pertama ada aktualisasi, yaitu pengembangan diri, pemenuhan ideologi, dan pencapaian. Yang kedua adalah penghargaan, yaitu di dalamnya terdapat tanggung jawab, reputasi, dan juga status. Dan yang ketiga ada teori hierarki sosial, yang dimana teori hierarki sosial ini melibatkan afeksi, relasi, dan juga keluarga. Yang keempat ada rasa aman, yaitu keamanan dan juga stabilitas. Dan yang terakhir adanya fisiologis, yaitu yang terdapat dalam makanan, minuman. Selanjutnya materi pertemuan kedua, yang dimana topik-topiknya membahas tentang pengertian sistem, karakteristik sistem, elemen-elemen sistem, tujuan dan manfaat sistem, dan juga cara berpikir sistematik. Yang pertama, pengertian sistem. Sistem adalah suatu kesatuan dari berbagai bagian yang saling memiliki fungsi masing-masing dan saling berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun karakteristik sistem, yang pertama memiliki komponen-komponen atau subsistem, yang kedua satu kesatuan yang utuh dan terintegrasi, yang ketiga adanya interaksi, yang keempat adanya keteraturan, yang kelima adanya hierarki, yang keenam saling ketergantungan, dan yang terakhir tujuan yang terpusat. Adapun elemen-elemen sistem adalah yaitu yang pertama masukan, yang kedua proses, yang ketiga luaran, keempat lingkungan, kelima kontrol, keenam umpan balik, ketujuh batasan, dan yang terakhir tujuan. Di sini saya ingin menjelaskan satu persatu terkait elemen-elemen dari sistem. Yang pertama adalah masukan atau input, yaitu masukan adalah segala sesuatu yang disediakan dari lingkungan luar untuk digunakan dalam operasi sistem. Ini bisa digunakan berupa data, bahan mentah, energi, atau informasi yang diperlukan. Yang kedua proses, yaitu serangkaian operasi atau transformasi yang mengubah masukan menjadi luaran. Yang ketiga luaran atau output, yaitu hasil dari proses atau aktivitas sistem. Yang keempat lingkungan atau environment, yaitu faktor eksternal yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh sistem. Yang kelima kontrol, yaitu memastikan sistem beroperasi sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Yang kelima adalah umpan balik, yaitu feedback, yang dimana informasi mengenai luaran atau kinerja sistem digunakan untuk penyesuaian. Dan juga adanya batasan, yaitu batasan menentukan apa yang termasuk dalam sistem dan apa yang di luar atau lingkungan. Batasan membantu mengidentifikasi elemen mana yang berada di bawah kontrol sistem dan yang di mana yang tidak. Dan yang terakhir adalah tujuan atau aims, yaitu alasan keberadaan sistem yang dirancang untuk bekerja sama demi mencapai tujuan spesifik. Adapun topik pembahasan yang terakhir adalah tujuan dan manfaat sistem, yang dimana tujuan dari sistem adalah untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu, dan manfaat dari sistem yang pertama mendukung pengambilan keputusan, yang dimana sistem menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu, membantu manajemen dan merancang strategi dalam mengambil keputusan yang lebih baik. Yang kedua meningkatkan efisiensi dan produktivitas, yang dimana dapat dioptimalisasi dan diatur, mengurangi waktu, biaya, serta meminimalisir kesalahan. Yang ketiga meningkatkan kolaborasi dan koordinasi, yang dimana sistem ini memungkinkan komunikasi dan aliran data yang terstruktur antar departemen atau individu menjadi lebih lancar dan efektif. Dan yang terakhir meningkatkan kualitas SDM.
juga secara tidak langsung meningkatkan kualitas daripada SDM tersebut. Selanjutnya, materi pertemuan ketiga yaitu membahas tentang topik-topik yang pertama, pengertian sistem pendidikan, yang kedua, komponen sistem pendidikan Indonesia, yang ketiga, tingkatan pendidikan Indonesia, yang keempat, jenis-jenis pendidikan Indonesia, dan yang terakhir, jalur pendidikan. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian sistem pendidikan, di mana pengertian sistem pendidikan adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sidiskas. Adapun komponen-komponen pendidikan yaitu yang pertama, sumber daya manusia seperti pendidik, peserta didik, tenaga pendidikan, orang tua wali, dan stakeholder pendidikan. Yang kedua, sumber daya lainnya seperti pendidikan, buku pelajaran, fasilitas belajar, kurikulum dan teknologi, dan juga pendanaan. Adapun proses pendidikan, pengertiannya adalah keseluruhan aktivitas dari komponen input pendidikan yang terlibat dalam memiliki interaksi sehingga terjadi suatu proses dalam konteks pendidikan. Output pendidikan yaitu hasil yang dicapai dari suatu program pendidikan, dan juga indikator pendidikan yaitu angka lulusan seperti SD, SMP, SMK, dan juga SMA. Adapun outcome pendidikan yang pertama, di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian outcome adalah dampak yang ditimbulkan dari suatu aktivitas tertentu. Yang kedua, outcome atau tujuan jangka pendek pada aspek pelajaran yaitu terciptanya kualitas lulusan yang memiliki karakteristik yang pertama kesadaran, yang kedua pengetahuan, yang ketiga attitude, yang keempat skill, dan yang kelima opini, yang keenam aspirasi, dan yang ketujuh motivasi. Outcome atau tujuan jangka menengah pada aspek kegiatan melingkupi yang pertama perilaku, yang kedua praktek, yang ketiga menentukan keputusan, yang kelima adanya kebijakan dan aksi-aksi sosial di bidang pendidikan. Outcome atau tujuan jangka panjang pada penekanan pada perubahan kondisi sosial ekonomi, kependudukan dan lingkungan ini juga dalam bidang pendidikan. Jenis pendidikan di Indonesia terbagi menjadi 3 jalur utama yaitu formal, non-formal, dan juga informal. Jalur formal bersifat terstruktur, berjenjang, dan memiliki kurikulum baku. Sementara non-formal dan informal lebih fleksibel, seperti kursus atau pendidikan melalui keluarga. Jenis-jenis pendidikan berdasarkan fokusnya antara lain pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, dan juga vokasi. Jalur pendidikan di Indonesia yang pertama adalah pendidikan formal. Proses pendidikan yang terstruktur dan berjenjang dari tingkat dasar hingga tinggi seperti sekolah dasar, sekolah menengah, dan juga universitas. Yang kedua, pendidikan yang formal, yaitu jalur pendidikan yang diselenggarakan di luar pendidikan formal, seringkali bertujuan untuk memberikan keterampilan tambahan atau kesetaraan, yaitu contohnya adalah kursus, pelatihan, atau sanggar belajar. Yang ketiga, pendidikan informal, pendidikan yang berlangsung sepanjang hayat melalui interaksi dan pengalaman dalam keluarga, lingkungan sekitar, atau melalui kegiatan sehari-hari yang tidak terstruktur. Jenis pendidikan berdasarkan fokusnya yaitu yang pertama pendidikan umum, berfokus pada pemberian pengetahuan umum kepada peserta didik. Yang kedua, pendidikan kejuruan, mengutamakan keterampilan untuk mempersiapkan peserta didik
bekerja di bidang tertentu seperti di sekolah menengah seperti SMK. Yang ketiga, pendidikan akademik, yaitu pendidikan seperti sarjana, master sarjana yang berfokus pada penguasaan ilmu pengetahuan dan disiplin ilmu tertentu. Yang keempat, pendidikan vokasi, bertujuan untuk menghasilkan lulusan dengan keahlian terapan yang siap pakai di dalam dunia kerja. Yang kelima, pendidikan profesi, pendidikan tinggi atau lanjutan setelah sarjana untuk mencetak tenaga ahli dalam bidang profesi tertentu. Dan yang ketujuh yaitu pendidikan keagamaan, yaitu pendidikan yang berfokus pada penguasaan ilmu dan pengalaman keagamaan. Dan yang terakhir yaitu pendidikan khusus, yaitu penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik dan yang berkebutuhan khusus, bisa secara inklusif atau di sekolah khusus seperti SLB atau sekolah luar biasa. Adapun materi pertemuan kelima yang membahas tentang yang pertama, pengertian teori sistem, yang kedua, preposisi dan aksioma teori sistem, yang ketiga, tujuan dan manfaat teori sistem, dan yang terakhir, jenis-jenis teori sistem. Di sini saya akan mempresentasikan satu persatu terkait pengertian sampai jenis-jenis teori sistem. Yang dimana yang pertama adalah pengertian teori sistem. Teori sistem adalah kerangka kerja antar disiplin untuk mempelajari sistem, yaitu kelompok kohesif dari komponen-komponen yang saling terkait dan bergantung. Inti dari teori ini adalah pemahaman bahwa keseluruhan lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya. Yang kedua, proposisi dan aksioma teori sistem. Dalam konteks teori sistem, proposisi dan aksioma dapat dipahami sebagai pernyataan dasar yang diasumsikan besar dan meskipun tidak ada daftar tunggal yang disepakati secara universal, yaitu beberapa konsep utama berfungsi sebagai proposisi dan aksioma. Yang pertama adalah aksioma keterkaitan. Setiap aksioma terdiri dari elemen-elemen yang saling terhubung dan bergantung satu sama lain. Yang kedua, proposisi holisme, yaitu perilaku keseluruhan sistem dapat dijelaskan hanya dengan menganalisis bagian-bagiannya, dengan menganalisis munculnya perilaku sinergis dalam ciri khas sistem. Yang ketiga, aksioma lingkungan, yaitu semua sistem berinteraksi dengan lingkungannya dan dipengaruhi olehnya. Yang kelima, yaitu aksioma umpan balik. Sistem menggunakan mekanisme umpan balik untuk mempertahankan keseimbangan. Tanpa komunikasi umpan balik, sistem tidak dapat berfungsi dengan secara optimal. Adapun tujuan dan manfaat teori sistem, yaitu yang pertama, memodelkan dinamika sistem, yaitu memahami bagaimana suatu sistem bekerja seiring waktu, termasuk batasan, kondisi, dan hubungannya dengan sistem lainnya. Yang kedua, mengidentifikasi prinsip umum, yang dimana menemukan prinsip-prinsip yang dapat diterapkan pada berbagai sistem terlepas daripada bidangnya. Yang ketiga, mengoptimalkan kinerja, yaitu mencapai hasil yang optimal dengan memahami bagaimana interaksi komponen dapat ditingkatkan. Adapun manfaat dari teori sistem adalah yang pertama, mendorong efisiensi. Dengan memahami cara kerja sistem, organisasi dapat mengidentifikasi efisiensi dan mengoptimalkan proses kerja. Yang kedua, meningkatkan pemahaman, yaitu memberikan pemahaman yang lebih baik tentang ancaman dan peluang yang ada dalam suatu sistem. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang lebih baik. Analisis sistem yang holistik membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat, dapat mempertimbangkan dampak pada seluruh sistem. Yang terakhir, manfaatnya yaitu penerapan interdisipliner, yaitu konsep-konsepnya dapat diterapkan di berbagai bidang seperti rekayasa, manajemen, dan ilmu sosial. Jenis-jenis teori sistem. Ada beberapa jenis-jenis teori sistem yang muncul seiring dengan perkembangannya. Yang pertama adalah teori sistem umum atau
General System Theory, yaitu teori ini berfokus kepada struktur hierarkis dan interaksi dan dalam sistem. Yang kedua, konsep kunci, yaitu konsep kunci ini bersifat holisme, keterbukaan atau tertutupnya sistem, hierarki dan juga keterkaitan. Yang kedua yaitu sibernetika atau cybernetics, yaitu fokus kepada mekanisme pengaturan diri dan umpan balik atau feedback dalam sistem. Yang menjadi konsep kunci daripada teori ini adalah kontrol dan komunikasi dan homeostatis, yaitu menjelaskan bagaimana sistem mempertahankan keseimbangan melalui umpan balik. Yang ketiga, teori sistem dinamis, yaitu dynamic system. Dynamic system ini berfokus pada menangani masalah yang terus-menerus berubah dari waktu ke waktu, yaitu melibatkan penggunaan stok, aliran, dan juga umpan balik. Yang menjadi konsep kunci dalam teori ini adalah perilaku nonlinear dan blok umpan balik internal. Dan yang terakhir adalah sistem adaptive konflik, yaitu berfokus pada sistem yang dapat beradaptasi dan belajar dengan lingkungannya, terdiri dari banyak agen yang berinteraksi dalam cara yang kompleks. Dan teori sistem sosial, yaitu teori yang menerapkan prinsip-prinsip teori sistem pada interaksi sosial individu seperti keluarga dan kelompok. Yang menjadi konsep kunci daripada sistem ini adalah adanya komunikasi, peran individu dalam sistem, dan dampak lingkungan pada perilaku. Selanjutnya, materi pertemuan ke-6 yaitu membahas tentang yang pertama, kemunculan teori sistem umum, yang kedua, konsep teori sistem umum, yang ketiga, prinsip-prinsip teori sistem umum, yang keempat, jenis-jenis teori sistem umum, dan yang terakhir, implementasi teori sistem umum. Di sini saya akan mempresentasikan satu persatu, mulai dari topik pembahasan yang pertama, yaitu kemunculan teori sistem umum. Yaitu kemunculan teori sistem umum ini pertama kali diperkenalkan oleh ahli biologi Rudolf von Bartholdi dan pada tahun 1909 dan dikembangkan lebih lanjut pada tahun 1950 dan 1990. Kemunculannya didorong oleh pandangan bahwa pendekatan tradisional dalam sains tidak cukup untuk memahami fenomena, tetapi juga mengalami pendekatan holistik untuk mempelajari bagaimana bagian-bagian penyusunannya secara terpisah. Dan yang kedua yaitu konsep teori sistem umum, yaitu konsep utama teori sistem umum adalah bahwa sistem satu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan berinteraksi. Karakteristik utama sebuah sistem ini meliputi yang pertama komponen, yang dimana komponen ini yaitu bagian-bagian yang membentuk daripada sistem tersebut. Dan yang kedua interaksi, adanya interaksi antara hubungan antara komponen-komponen tersebut. Dan yang ketiga tujuan, yaitu fungsi atau hasil akhir yang ingin dicapai oleh sistem. Yang keempat lingkungan, yaitu segala sesuatu di luar sistem yang mempengaruhi atas dipengaruhinya oleh sistem tersebut. Dan yang kelima yaitu batas, yaitu garis pemisah antara sistem dan lingkungannya. Dan yang terakhir yaitu proses input atau output, yaitu aliran material, energi, dan informasi melalui sistem. Adapun topik pembahasan yang ketiga yaitu prinsip-prinsip teori
sistem umum. Di sini saya ingin menjelaskan prinsip-prinsip teori sistem umum. Ada 8. Yang pertama yaitu teori sistem umum atau general system theory. Teori sistem umum atau general system theory yang dipelopori oleh Ludwig von Bartholdy berfokus pada struktur hierarkis dan hubungan antara bagian dalam suatu sistem. Teori ini bertujuan untuk menemukan prinsip-prinsip yang berlaku secara universal pada berbagai jenis sistem, baik biologis, mekanis, maupun sosial. Konsep utamanya adalah bahwa sistem merupakan kumpulan bagian yang terintegrasi dan saling terkait yang berfungsi sebagai satu kesatuan. Teori ini menekankan bahwa bagaimana bagian-bagian tersebut bekerja sama serta bagaimana mereka berinteraksi dengan lingkungannya, terutama dalam konteks sistem terbuka yang terus bertukar materi dan informal dengan lingkungan sekitarnya. Yang kedua, teori sistem kehidupan atau living system theory. Teori ini yang dikembangkan oleh James Graham Miller adalah teori umum yang membahas keberadaan, struktur, interaksi, perilaku, dan perkembangan semua sistem yang hidup. Yang ketiga, teori sistem matematika atau mathematical system theory. Disiplin ini bertujuan untuk mengembangkan dasar metodologis dari algoritmik untuk mengendalikan sistem dinamis, seperti menstabilkan atau mengoptimalkan evolusi dinamis menggunakan jaminan teori sistem. Yang keempat yaitu teori sibernetika atau cybernetics theory, yang dimana berfokus pada mekanisme pengaturan dari umpan balik dalam suatu sistem. Teori ini membahas bagaimana sistem mengontrol dirinya sendiri, seperti melalui proses umpan balik atau feedback untuk mempertahankan keseimbangan atau mencapai tujuan. Norbert Wiener dianggap sebagai pelopor sibernetika yang merupakan ilmu komunikasi yang berkaitan dengan makhluk hidup dan mesin. Yang kelima, teori sistem sosial atau social system theory. Teori ini melihat masyarakat sebagai sebuah sistem dengan berbagai subsistem yang saling berinteraksi seperti sistem tindakan dan sistem sosial. Menurut Person, setiap sistem sosial memiliki fungsi esensial yang berkontribusi pada stabilitas dan kelangsungan hidupnya. Yang keenam, teori sistem filsafat yaitu philosophical system theory. Sebagai sistem filsafat, Pancasila di Indonesia merupakan contohnya, yang menegaskan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dan kerakyatan, dan keadilan sosial sebagai pilar utama untuk mencapai kesejahteraan dan keharmonisan masyarakat. Sistem filsafat ini adalah kesatuan yang saling berkaitan dalam berkualifikasi antara satu sila dan sila lainnya untuk membentuk struktur yang menyeluruh dan tujuan tertentu. Yang ketujuh, teori sistem ekologi atau ecological system theory, yaitu teori yang dicetuskan oleh Uri Brenner, yaitu menyatakan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh berbagai lingkungan yang berbeda sepanjang hidup, yang saling berinteraksi dan seperti mikrosistem yaitu keluarga atau sekolah, mesosistem atau interaksi atau mikrosistem, exosistem, dan kronosistem. Dan teori yang terakhir yaitu teori sistem Deming atau the system of profound knowledge, yaitu filsafat Deming yang dikenal sebagai sistem pengetahuan mendalam adalah pendekatan holistik terhadap kepemimpinan dan manajemen. Deming berpendapat bahwa
Setiap sistem pasti memiliki tujuan, dan sistem tersebut dapat direkayasa balik, yaitu tujuannya dengan mempelajari struktur dan hasil yang dihasilkannya. Teori ini menggabungkan pemahaman tentang variasi, teori pengetahuan, psikologi, dan apresiasi terhadap suatu sistem. Topik selanjutnya adalah implementasi teori sistem umum. Implementasi teori sistem umum memiliki penerapan luas di berbagai bidang. Seperti yang pertama, manajemen, yaitu membantu manajer memahami organisasi sebagai sistem terbuka yang kompleks, mengelola interaksi antar departemen dan beradaptasi dengan perubahan pasar. Yang kedua, ilmu komputer, digunakan dalam rekayasa perangkat lunak dan desain jaringan untuk memahami interkonektivitas dan aliran itu. Yang ketiga, ekologi, yaitu menerapkan prinsip dan interaksi antara orang-orang dan lingkungan mereka. Dan yang terakhir, psikologi, yaitu memahami individu atau keluarga sebagai sistem yang saling berhubungan. Adapun topik pembahasan selanjutnya adalah prinsip dan karakteristik teori sistem umum atau general system theory. Yang pertama, volumes atau menyeluruh. Yang kedua, boundaries atau membatasi diri dengan aturan. Yang ketiga, hierarki atau kepatuhan terhadap tingkat sistem itu. Dan yang keempat, mutuality, yaitu saling ketergantungan antar elemen. Dan yang kelima, equilibrium, yaitu cenderung mencari keseimbangan. Yang keenam yaitu eventuality, yaitu mencari tujuan dengan berbagai cara. Dan yang terakhir, entropi, yaitu mengalami perubahan yang berulang. Adapun jenis-jenis teori sistem umum yaitu ada 3. Yang pertama, sistem terbuka atau open system. Yang kedua, sistem tertutup atau closed system. Yang ketiga yaitu sistem terisolasi atau isolate system. Selanjutnya, materi pertemuan ke-7 adalah teori sistem kehidupan atau living system theory, yang dimana membahas tentang topik-topik yang pertama, pelopor teori sistem kehidupan. Yang kedua, konsep dasar dalam teori sistem kehidupan. Yang ketiga, 8 level dalam teori sistem kehidupan. Yang keempat, implementasi teori sistem kehidupan dalam konteks pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu terkait pelopor utama dalam pengembangan teori kehidupan sistem kehidupan. Pelopor utama dalam pengembangan teori sistem kehidupan adalah James Graham Miller, seorang psikiater dan ahli biologi asal Amerika Serikat. Karyanya yang paling terkenal atau Living System memaparkan konsep umum bahwa semua sistem hidup memiliki pola, struktur, interaksi, perilaku, dan perkembangan yang serupa. Meskipun Miller adalah pelopor khusus teori ini, karyanya tidak bisa dilepaskan dari teori sistem umum yang dirintis oleh Ludwig von Bartholdy pada tahun 1945. Bartholdy berpendapat bahwa prinsip-prinsip universal dapat diterapkan pada berbagai jenis sistem terlepas dari elemen pembentuknya. Miller kemudian mengkhususkan konsep ini untuk mengkaji fenomena kehidupan secara hierarkis. Pembahasan yang kedua adalah konsep dasar dalam teori sistem kehidupan. Teori sistem kehidupan didasarkan pada beberapa konsep utama. Yang pertama, sistem terbuka. Sistem kehidupan tidak terisolasi dari lingkungannya. Mereka secara terus-menerus bertukar materi, energi, dan informasi dengan lingkungan untuk mempertahankan diri dan berkembang. Yang kedua, organisasi mandiri atau self-organizing,
yaitu sistem kehidupan memiliki kemampuan untuk mengatur dan menyusun ulang struktur internalnya secara spontan sebagai respon terhadap perubahan lingkungan. Yang ketiga, homeostasis, yaitu kemampuan sistem untuk menjaga kondisi internal yang stabil dan relatif konstan meskipun ada perubahan pada lingkungan eksternal. Yang selanjutnya yaitu proses input, output, dan output. Yang pertama, input, yaitu sistem menerima masukan dari lingkungan dalam bentuk materi, energi, dan informasi. Yang kedua, output atau pemrosesan, yaitu masukan diproses oleh sistem melalui berbagai subsistem untuk menghasilkan output. Yang terakhir, output adalah hasil dari pemrosesan sistem dikeluarkan kembali ke lingkungan. Yang terakhir yaitu subsistem kritis, yaitu mengidentifikasi 20 subsistem kritis yang harus dimiliki oleh setiap sistem hidup agar dapat berfungsi, terlepas dari levelnya. Beberapa contohnya adalah subsistem pengambil masukan dan distributor atau penyalur. Topik pembahasan selanjutnya adalah 8 level dalam teori sistem kehidupan. James Graham Miller mengklasifikasikan sistem kehidupan ke dalam 8 level hierarkis yang terorganisir dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Yang pertama adalah sel, yaitu unit dasar kehidupan, seperti sel saraf atau sel darah. Yang kedua, organ, yaitu kumpulan sel yang membentuk suatu fungsi tertentu, seperti hati dan otak. Yang ketiga, organisme, yaitu individu yang lengkap seperti suatu fungsi tertentu, seperti hati dan otak. Dan juga yang keempat adalah kelompok, yaitu kumpulan organisme dari spesies yang sama yang berinteraksi satu sama lain, seperti keluarga atau kawanan. Yang kelima, organisasi, kelompok yang terstruktur secara formal untuk mencapai tujuan bersama seperti perusahaan atau sekolah. Yang keenam, masyarakat atau komunitas, yaitu kumpulan organisasi dan individu yang berinteraksi dalam wilayah geografis tertentu. Yang ketujuh, suprasistem, yaitu sistem yang lebih besar dari masyarakat dan komunitas yang mencakup berbagai masyarakat yang terikat oleh batas-batas. Dan yang terakhir adalah sistem dunia, yaitu tingkat hierarki tinggi yang mencakup interaksi termasuk fenomena seperti globalisasi dan perubahan iklim global. Dan pembahasan selanjutnya yaitu implementasi teori sistem kehidupan. Dalam konteks pendidikan, yang pertama, pendidikan sebagai sistem. Institusi pendidikan seperti sekolah dapat dipahami sebagai sebuah sistem. Komponen-komponennya seperti guru, siswa, kurikulum, dan fasilitas saling berinteraksi untuk mencapai tujuan pendidikan. Pencapaian tujuannya yaitu dengan pendekatan sistem evaluasi pendidikan dapat melihat seluruh proses dari input, siswa dan sumber daya atau output pembelajaran hingga output ataupun lulusan. Ini membantu dan merancang strategi yang efektif dan meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Dalam bidang lain seperti pekerjaan sosial dan psikologi, teori sistem membantu pekerja sosial memahami individu dalam konteks lingkungannya seperti keluarga, teman, dan masyarakat. Ini dikenal sebagai model ekosistem atau sosioekologis yang memungkinkan perancangan evaluasi yang holistik. Yang kedua, manajemen dan organisasi. Di dunia korporat, teori sistem digunakan untuk memahami sebagaimana setiap departemen atau unit berfungsi sebagai bagian dari sistem yang lebih besar, seperti setiap komponen mempengaruhi keseluruhan kinerja dan manajemen harus memperhatikan semua aspek untuk mencapai tujuan perusahaan. Adapun kesimpulan akhir tentang teori sistem ini adalah teori sistem ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami interaksi dan dinamika yang kompleks dari berbagai sistem, baik yang bersifat hidup maupun tidak.
Dengan mengenali bahwa setiap entitas adalah bagian dari suatu sistem yang lebih besar, kita dapat memahami keterkaitan dan saling ketergantungan antar bagian. Ini mendorong pemikiran yang holistik, dilihat secara terpisah, melainkan dalam konteks sistem yang lebih luas. Ini memungkinkan interpretasi yang lebih efektif dan pengambilan keputusan yang lebih baik di berbagai bidang, mulai dari psikologi, manajemen, pendidikan, hingga ilmu lingkungan. Cukup sekian hasil dari pemaparan materi dari pertemuan 2 sampai pertemuan ke-7.